Gimana kesannya ke Jogja waktu puasa? Kayaknya kulinerannya terbatas ya. Iya, kita menyiapkan waktu khusus untuk sate kelatak lah nanti malam. Wah, oke. Harus ya, Harus. itu kayaknya wajib Wajib. banget gitu. Wajib dong. Yang penting jangan lupa bawa obat kolesterol ya. Yogurt biasanya. Yogurt ya, Iya, oke. Leher biar nggak ketarik. Iya benar, karena itu parah kalau misalnya terlalu berlebihan ya. Dan siang hari ini Sahabat Kreatif rame banget di Studio Pro 2 Jogja. Sudah ada Sheila Dara. Hai Sheila. Langsung ditodong dong. Kita kayak gini. Iya, langsung ke push ya, baru juga dari kamar mandi, udah disapa ya kan. Di sebelah Sheila Dara ada Oka Ananta. Hai Mas Oka. Hai. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ada juga Ardit Halo. yang ke Jogja. ketemu lagi. Iya, ke Jogja dia naik ini motor loh Sobat Kreatif, motor baru. Alhamdulillah. Buat lebaran ya motornya ya. gratisan. Mas Aico, selamat datang di Jogja ya, pertama kali ya Mas. Sebetulnya nggak pertama kali sih kalau promo film pasti mampir Jogja terus sih. Oh, tapi belum Tapi ke pernah Pro sini ya? 2-nya. Cuman ke Pro 2-nya aku kayaknya baru pertama deh. Baru pertama kali, dan juga pertama kali menjadi sutradara di film Gara-gara Warisan. Wih. Masih mual Mas Aco? Kalau sekarang sih udah tenang ya, karena itu syutingnya juga kita udah lama banget, udah setahun yang lalu. Oke. Ada waktu pandemi di bulan April tahun lalu kita mulai syuting. Kalau waktu itu memang stresnya luar biasa, udah stres mikirin syuting di tengah pandemi, stres mikirin debut film pertama, sama harus ketemu sama aktor-aktor yang udah aku sering lihat di kiprahnya di industri perfilman, dan hari itu harus mulai mendirect mereka gitu yang menjadi apa ya, Pressure gitu ya Mas iya, ya? pressure dan grogi banget itu malam sebelum ketemu mereka itu. Oke, terus meyakinkan para cast-nya untuk bisa masuk di filmnya Mas Aco gimana dong? Saya berdoa malamnya. Istiqoroh? Iya, Memang religius ya? saya minta petunjuk sama Allah. Woi, surat apa nih kalau boleh kita Iya, tahu? lebih ke doa Robbi Shrohli Sadri. Semoga dilancarkan. Iya, intinya sih pada hari awal reading itu yang saya lakukan itu adalah gimana caranya menunjukkan ke para pemain kalau saya datang menulis skenario ini dan punya pemahaman yang cukup matang tentang cerita ini. Jadi mereka juga nggak khawatir kalau misalnya film ini akan jadi seperti apa nantinya, karena aku udah langsung ceritain backstory karakter apa segala macem, yang akhirnya menimbulkan memancing diskusi untuk selanjutnya, proses selanjutnya. Jadi Oke. jadi enak gitu bridging awalnya. Diskusinya seputar filmnya ini untuk meyakinkan bahwa ini aku yang nulis sendiri apa segala macam gitu Mas Aco. Dan lebih ke pemahaman bahwa kenapa karakternya seperti ini, apa motivasi karakternya sehingga harus berlaku seperti ini, terus backstory mereka juga dulunya kayak gimana. Mereka ini kan 3 bersaudara, seperti apa sih relationship antara keluarga Pak Dahlan dengan anak-anaknya. Jadi hal-hal detail semacam itulah yang mulai aku obrolin di awal untuk memulai perkenalan dengan dunianya keluarga Pak Dahlan ini. Oke, itu butuh berapa lama Mas untuk perkenalannya gitu? Sebetulnya sih di hari pertama aja ya, karena hari pertama itu kan biasanya kita mulai reading, tapi sebelum reading aku lebih masuk ke prolognya dulu lah, bagaimana apa namanya backstory dari keluarganya Pak Dahlan dulu. Dari situ kita baru mulai masuk ke karakter satu-satu. Oke, jadi mendalaminya satu persatu semuanya dijelasin lebih detail gitu ya. Iya, Oke, iya. baik. Terus apa yang bikin Sheila Dara sama Mas Oka mau akhirnya untuk berperan di film Gara-gara Warisan? Apa karena Pengen sudah gabung gitu dipaksa? Kasih yang tagihan bulanan aja. Oh gitu. Kalau saya konsepnya apply, saya kasih tolong terima saya. Gimana kalau Sheila dulu deh? Kalau aku sih sebenarnya jujur awal aku tuh emang udah tertarik banget waktu ditawarin sinopsisnya, karena ceritanya tentang keluarga dan aku selalu punya soft spot tentang film keluarga gitu. Cuma Boleh agak deketin dong mikrofonnya. Oh iya. Berantem sama keluarga di apa? rumah. Wow. Oh, jangan dibawa dong. Karena Bukan mungkin nih. kemarin ditinggal karena suaminya ke Coachella ya, nggak diajakin. Apa ya tadi jadi lupa. Soft spot. Oh iya, cuma emang awalnya tuh justru aku rada takut untuk gabung di project ini, karena kebetulan emang nggak lama sebelum film ini dimulai aku tuh baru patah tangan kan. Oh, oke. Jadi waktu itu jadi salah satu ketakutan aku juga, takut nggak maksimal apa segala macam. Tapi Aco, Ernest berusaha meyakinkan nggak apa-apa kok.
Iya. Memang karakternya patah tangan kok di sini. Dibikin patah tangan ya. tangannya Sheila kurang deh. berfungsi kok di sini gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi case-nya ya Mas ya. Jadi malah aku yang bersyukur sekali, oh mereka mau menerima aku dengan kondisi seperti ini. Menerima apa adanya. Apa adanya. Oke, kalau Mas Oka gimana Mas? Ini kan kayaknya film komedi pertama Mas Oka nggak sih? Film drama komedi pertama. Oke. Iya. Itu sih karena kita kan sebagai pemain film kan kita selalu pengen coba nyari tantangan baru. Apa nih genre baru atau cerita baru yang belum pernah kita jelajahin, siapa tahu kita bisa belajar. Kebetulan waktu itu memang udah kenal sama Ernest, cuman emang mendadak aja waktu itu tiba-tiba dikabarin sama dia ada tawaran film temanya drama keluarga, tapi ada komedinya juga nih, gitu. Ya kita kan sebenarnya kan kadang-kadang menilai filmmaker itu kan dari apa karya yang pernah dia buat gitu kan. Ernest sudah pernah berhasil dan selalu berhasil dalam drama komedi seperti di Milih Mamet, Cek Toko Sebelah sama Imperfect gitu. Iya. Jadi itu buat saya udah checklist banget lah. Oh ini yang inceran saya nih. Terus ketika pas diceritain tentang premis dan sinopsisnya, wah menarik juga ya, tentang keluarga dan layernya begitu banyak. Dan pasti ini kalau jadi akan menghibur. Oke, dan hasilnya gimana kalau menurut Mas Oka? Menghibur banget. Oh. Bikin ketawa, bikin sedih gitu. Jadi lebih suka mana Mas, komedi atau action? Agak drastis ya pilihannya ya. Dilema. Tergantung termin lah. Oh gitu. Tergantung lebih duitnya gede yang mana ya. Karena Enggak sih. Oh enggak. Siapa duluan aja, siapa yang mau dibikin series habis itu kalau misalnya gara-gara warisan mau dibikin series, ini duluan Cok, bukan action Cok. Ini duluan. Orang-orang udah banyak yang minta. Tapi kita tanya, emang mau dibikin series Mas Aco? Iya. Kita dukung ya, kita doakan bersama. Biasanya sih ini yang jawab produser harusnya Oke, ya. ya. Cuman kalau melihat dari sebelum-sebelumnya, film-filmnya yang diproduserin Ernest memang punya kecenderungan ke arah sana. Yes, betul. Kayak misalnya Cek Toko Sebelah kan sampai Iya, jadi sekarang ada seriesnya ada ya. seriesnya udah sampai season 2. Ya, Terus karakter Vega akan ada juga ya. ada berupa motor. Iya. Terus ada apa namanya selain Cek Toko Sebelah tuh Imperfect juga belakangan Iya, dijadiin series. Ini 2 Ardit, kali kan Ardit Imperfect jadi ya. komedi konsultan juga udah 2 season di sana. Terus Susah Sinyal juga dijadiin Iya. series. Jadi yang nggak dijadiin series tuh film Ernest cuman yang Ngenes film nggak sih? pertama ngenes Ngenes. doang. Gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti Ya, gimana kita lihat animonya. bagaimana cuan untuk film ini ya. Iya, karena tergantung juga kan dari animo masyarakat seperti apa terhadap film ini. Oke. Tapi kayaknya menarik banget soalnya kalau di Amerika itu kan ada Modern Family yang emang dari keluarga gitu loh. Iya, Jadi iya. mungkin Indonesia punya gara-gara warisan. Betul. Karena pastinya juga pada penasaran kan kayak kecilnya tuh kayak gimana sih. Terus mungkin kayak sejarah homestay-nya sendiri kayak gitu. Jadi aduh kayaknya menarik sih. Betul. Kita doakan bersama deh. Jadi nggak ada kita, Iya, Pak. jadi dewasa aja. Oh gitu. Karena Kecilnya kan diperankan oleh aktor yang lain. Flashback aja oh flashback. Flashback sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi fokusnya di masa sekarang. Iya. Oke, tapi kalau untuk Adit ada kesulitan nggak sih Dit waktu menjadi konsultan komedi gitu? Dan Sebenarnya- banyak yang tanya konsulsan komedi itu tugasnya seperti apa sih Dit? Itu juga pertanyaan ya kan? Kayak Sebenarnya tuh, dosbing iya, kayaknya. kurang lebih sama kayak Sheila. Saya kan kalau Sheila kan patah tangan. Nah, Hah? sebelum syuting ini saya patah arang waktu itu. Jadi ini harus ngapain nih? Nah, jadi kalau untuk tantangannya adalah kalau harus memberikan komedi-komedi ke orang-orang yang saya lihat tuh ini kayaknya mah drama banget gitu kayak ke Bang Oka, ke Om Yayu gitu-gitu kayak aduh ini gimana ya, maksudnya kita kan kalau mikirin visual komedi suka ketawa sendiri, Iya. apalagi orang-orang yang kayaknya wah ini bener nggak apa tuh Nyampe nggak sih ke mereka gitu iya ya? misalnya Bang Oka biasa serius tiba-tiba aduh bingung-bingung gitu kan, maksudnya orang udah kok jadi Iya. gini Nah, gitu. tapi Nah, itu- Mas Oka gimana? Kocak nggak waktu di lapangan? nah mungkin karena memang jago ya, jadi maksudnya bisa Bang Oka, Om Yayu, Tante Ira Wibowo gitu semuanya bisa mendeliver komedi dengan sangat baik sih menurut saya gitu. Oke, jadi Kalau ya, sesuai dengan ekspektasi Ardit juga berarti ya? betul, bahkan seringkali di atas gitu. Ngapain di Kalau atas? Di atas Di atas motor. ekspektasinya. Ekspektasi, bukan lagi ngomongin ekspektasi. gitu, oh iya. Di atas. Cocok nggak jadi komedian? Hah? Cocok nggak? Jangan, Jangan saya ya? aja, ya. Takut ya? Jangan diambil. Cicilan rumah belum selesai ya? Iya betul, betul. Takut kejual Vespanya. Jangan. Sebetulnya Oke. itu jadi suka pertanyaan orang sih, kayak gimana ya aktor drama main komedi. Nah, Iya. sebetulnya yang kita lakukan tuh bukan membuat aktor ini harus ngelucu. Komedi oke. itu dibangun dari situasinya.
Kalau Oke. situasinya lucu, Pak Lurah pun kita masukin di tengah-tengah situ bisa jadi lucu, karena dia akan merespon Iya, terhadap betul. situasinya. Jadi kita nggak membuat, ayo Oka jadi nyeletuk-nyeletuk yang lucu, nggak begitu komedi. Nggak akan ada ntar Oka nyolok-nyolok, halah, nggak ada, itu nggak ada. Oke, yang ada adalah anak presiden ya. Hah? Tapi di film yang dulu. Jadi sebenarnya kalau komedi itu ilusinya adalah bagaimana cara kita membuat komedi tanpa seolah-olah memang sengaja bikin itu terlihat lucu. Oh, berarti sering ada jokes-jokes juga dong di sana. Jadi kayak ya? natural Ya. aja gitu ya. Situasinya kan kalau misalnya kita bikin situasi tertentu dengan karakter yang nggak seharusnya ada di situasi itu kan akan terjadi benturan tuh. Nah, benturan itu yang akan menghasilkan komedi. Kayak misalnya contoh di trailer tuh kan ada si Oka sebagai penjaga guest house yang baru pertama kali ngejaga guest house ketemu sama tamu yang demanding misalnya. Oke. Itu kan udah sebuah situasi yang bisa melahirkan komedi. Tinggal Oka hanya perlu berperan sebagai Adam seperti seharusnya aja merespon situasi kayak gitu. Dia nggak akan harus berusaha ngelucu, malah itu jatuhnya malah trying to be funny nantinya. Kita Malah bukan kayak dibuat-buat banget ya. kita bukan jokes yang semacam itu. Oke, jadi biarkan mengalir seperti air aja gitu Iya, ya. situasinya sih yang kita bikin lucu. Oke, nah ini berarti sangat pas banget ya buat kamu yang butuh hiburan sampai kreatif ya di saat lebaran. Nah, begitu banyak pertanyaan dari itu keluarga dia. kamu, kapan nikah segala macam ya kan. Ini ajakin aja gitu ya. Aku punya ide, kalau ditanyain kapan nikah, dijawabnya kapan kamu ngasih warisan gitu. Berarti secara langsung tidak ini ya, mendoakan ya. Karena kan jodoh, rezeki, maut kan di tangan Tuhan. Masya kan? Allah. Nah, gitu dia. Baik, terima kasih Ustazah Aca untuk tausiah sore hari ini ya. Tadi habis salat duhur ya, kebetulan. Oke, buat kamu sobat kreatif yang pengen tanya silahkan ya, kita kasih kesempatan, silahkan WhatsApp ke 0811 265 1225. Nanti kita lanjut lagi.
masih barengan sama aku sama Vina dan juga cast dari film Gara-Gara Warisan. Yes, betul banget. Tadi kita udah ngobrol di awal Sobat Kreatifnya bagaimana produksinya gitu kan dan tantangannya. Nah, kali ini kita juga bakalan memberikan beberapa fakta yang nanti harus dijawab sama para cast dari Gara-Gara Warisan gitu kan. Nanti tinggal dijawab fakta atau hoax ya. Nanti aku bakalan lempar satu persatu. Ada Sheila, ada Mas Oka, Mas Ardi dan juga Mas Aco. Oke? Siap. Oke, kayak biasa aja ya. Ini bukan ujian nasional. Iya. Lebih kayak berusaha untuk excited tapi ya udah yuk kita jalani ya. Mati membeli telur. Pertanyaan Oh, sesusah atau tidak? Oke, yang pertama untuk semua cast ya. Sebagai sutradara, Mas Aco selalu hadir menemani para cast untuk persiapan dari awal hingga akhir. Fakta atau hoax? Fakta sih itu. Gua nggak bisa jawab dong. Enggak. Kebetulan sutradara ya. Tapi Bang Aco tuh emang selalu mendampingi. Waduh. Pulang habis review satu-satu. Iya. Merangkap emang gua gojek. Picture series. Biar series gue ada juga diajak. Momen yang paling berharga banget waktu didamping sama Mas Aco apa nih, Sheila? Momen yang paling Waduh. Mungkin Mediterania. Kaget loh tiba-tiba placement. Gimana, Sheila? berharga. Wah, kalau berharga agak sulit ya. Karena nggak ada yang berharga. Momen receh semua. Receh semua. Tapi itu malah yang bikin happy nggak sih daripada harus serius-serius? Iya betul. Tapi salah satu yang buat aku terkesan sekali adalah karena Bang Aco itu sudah menyiapkan semua backstory dari semua karakter yang ada di film ini. Backstory itu gibah. Oh gitu. Ceritain di belakang. Siapa aja yang diceritain? Mumpung kok Ernest nggak ada nih. Oke, kalau Mas Oka gimana Mas? Mas Aco tuh gimana? Aco menurut saya penulis yang bagus ya. Karena kalau Fontnya bagus. Arialnya bagus ya. Arial saya tuh sempurna. Nggak pakai Times New Roman? Enggak, biasa ya. Spasi 2. Ditengahin. Skripsi dong. Iya, karena kalau mau jadi sutradara yang bagus kan dia harus paham ceritanya. Bener. Jadi secara penulisnya juga bagus. Bener. Ide-ide apa nih? Kalau mau bikin kelanjutan dari gara-gara Warisan. Tapi kan udah disiapin backgroundnya kan, tinggal eksekusi Sikat aja terus. sih sebenarnya Iya, sih. bener. Terlihat muka Mas Aco yang kayak, aduh gue salah pilih orang nih kayaknya ya. Mulai Saya sih tertekan. senang-senang aja kalau jadi series. Iya. Karena saya kebagian. Udah gitunya Mas? Iya. Oh gue ada lagi. Kalau Adit gimana Dit? Oktober kosong, Bang. Udah jadwal. Udah jadwal. Oh tetap ya push juga ya, oke. Harus Oktober lagi. Selama ada kesempatan nggak apa-apa, boleh deh ya. Iya. Oke, next. Ini khusus untuk Oka akan dibacakan sama Aca. Oke, Oka. Wah, baca ya. Kenapa cuma gue doang? Nanti ada Kan satu-satu. 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 Sama Oke. nanti produsernya juga kok kita telepon ya, Mas. Oh wow, sudah datang di studio? Lewat Nanti kita CCTV. surprise ya. Oka Antara, hoax atau fakta nih. Oka Antara ini menerima menjadi cast di film ini karena naskah dan jalan ceritanya yang ditulis langsung oleh Bang Aco. Fakta. Wih. Kenapa? Kalau bukan Bang Aco nggak mau diterima? Kan fontnya bagus. Dia suka sama tulisannya. Oh gitu, sama seriesnya ya? Iya. Enggak, karena kan memang apa kalau drama komedi kita juga harus tahu nih backgroundnya seperti apa. Contohnya kan Siapa kalau yang ini ya? Aco kan memang sebelumnya stand up komedian. Dan memang biasanya kalau stand up komedian kalau bikin film tuh ada sequelnya. Oke. Oh gitu. Kaget asli dah. Gak nyangka. Kayaknya Mas Oka udah mulai komedi ya? Iya, kayaknya ketularan nih. Berapa lama sih syutingnya? Sebulan. Syutingnya waktu 3 ya sebulan. Sebulan Tapi ya. buat yang series 1,5 bulan. Oke. Lebih lama ya. Rencananya ada berapa series? 3 ya kayaknya ya? Ya udah kita bahas series aja yuk. Ini season 1-nya ceritanya tentang apa nih? Sekalian brainwash ini ya. Brainstorm ya. Iya. Tahu-tahu nanti pulang dari Jogja langsung dikasih tau ke Ernest ya. Jadi nanti kita akan bikin series ceritanya kan kayak gini yang diangkat tentang Vega ya kan. Surprise. Tapi ini kan kayak syutingnya tuh di kala pandemi gitu kan. Ya. Itu kayak
memberlakukan kayak di bubble gitu, yang nggak boleh pulang gitu, biar untuk menjaga COVID-nya gitu atau kayak gimana? Iya, kita akhirnya melakukan cara itu supaya bisa lebih terkontrol gitu antara kru dan pemain, karena kalau sampai ada yang positif kan itu produksi bisa Bubar hold ya. lama, kita harus karantina berapa hari. Dan itu belum tentu nanti pas dilanjutin jadwalnya udah masih bisa lagi antara pemain, kru. Jadi harus dicari jalan keluarnya. Akhirnya secara kreatif pun harus menyesuaikan gimana caranya supaya kita bisa syuting di satu tempat yang tetap. Makanya diputuskanlah Pak Dahlan ini asetnya berupa guest house. Oke. Karena secara materi komedi juga ini bisa jadi setup yang bagus, karena bisa kaya akan adegan-adegan komedi, karena nanti bisa melibatkan antara pengunjung guest house dengan penjaganya, dengan pegawainya, itu bisa memantik komedi. Di satu sisi juga secara produksinya kita bisa lebih enak karena ya kita syuting guest house-nya di situ, guest house-nya juga malamnya kita pakai tidur, krunya semua, jadi kayak kita nggak kemana-mana, benar-benar sebulan tuh. Kalau di Jakarta ada Wisma Atlet, kita Wisma Aktor di situ. Ya berarti pantesan Bang Iya. Oka tuh ketularan gitu kan, karena sebulannya kan gaulnya sama mereka terus kan. Iya, gue rasa abis ini Bang Oka langsung open mic deh. Amin. Jangan deh nanti ngambil pekerjaan kita. Oh gitu ya, baik. Nggak boleh ya. Padahal udah mau direncanain ikut turnya Marcel ya. Waduh. Ya, lumayan. Only fun. Oke, next selanjutnya untuk Bang Aco. Fakta atau hoax? Fakta. Belum, Oh, belum. Beberapa kali Bang Aco tertangkap kamera nangis saat mendirect para cast. Iya betul. Apa Mas yang bikin jadi menangis gitu? Iya karena emang kita tuh kan biasa bikinnya cerita-cerita komedi gitu ya, adegan komedi. Tapi gara-gara warisan ini memang membutuhkan muatan drama yang cukup intens gitu. Sehingga ketika nulis pun aku sebetulnya udah ngerasa waduh ini kayaknya bakal sedih banget ini. Oh, oke. Dan ketika diperankan oleh Oka, ada Indah, ada Mbak Ira sama Om Yayu, itu pas saya ngelihat di monitor tuh kayak wah gila sih energi mereka nih, bener-bener menghidupkan keluarga Pak Dahlan dan di luar ekspektasi saya gitu. Dialog-dialognya bener-bener dimakan dengan maksimal. Jadi saya yang masih ngelihat di layar monitor preview belum masih raw banget, tapi udah bergetar sendirian. Terus Momen apa sih emang yang bikin Mas Aco tuh langsung kayak merembes mili gitu? ada dua titik. Yang pertama momen salah satu golden scene di film ini di mana mereka akhirnya berantem besar lah, berantem besar. Cuman dari berantem besar itu keluar semua sudut pandang dan unek-unek dari setiap karakter, dan itu semua masuk akal gitu. Jadi kayak nggak ada yang salah gitu di sini. Semua mengeluarkan unek-uneknya, tapi nggak ada yang bisa disalahkan satupun. Jadi kayak situasinya bener-bener genting banget, dan ujungnya saya ngelihat bapak tuh jadi kayak di posisi yang terjepit untuk menghandle situasi keluarganya sebagai kepala keluarga. Itu satu, sama ada satu scene puncak yang Om Yayu melakukan sebuah adegan lah, cuman saya nggak bisa ceritain karena pasti spoiler. Yes. Dan itu jangan, bukan gitu konsepnya. Nanti digebukin semuanya ya. Spoiler. Dan itu scene yang nggak pernah saya latih saat reading, karena menurut saya scene ini kalau terlalu sering dilatih nanti jatuhnya nggak organik ketika di tag. Jadi saya memang butuh Om Yayu tuh menyimpan scene ini dalam-dalam supaya nanti dikeluarkan secara utuh di saat tag-nya. Oke, berarti memang sangat direkomendasikan buat yang nonton bawa tisu yang banyak ya. Sama kanebo kalau bisa. Waduh. Oke. Langsung Jadi berarti ini ya. emang kayak siap-siap emosinya tuh dimainin gitu Iya, ya. betul. Karena naik turun, ada sedihnya, ada ketawanya juga. Betul. Gitu. Yang jelas sih awal-awal pasti akan ketawa-tawa dulu sih. Iya pasti, apalagi ada Diki juga ya. Iya, banyak di situ, ada Ence Bagus, ada Lolo, ada Aceresi. Aceresi, terus istrinya Bang Adam juga itu Hesti. Sampai anaknya juga ngocol semua sih, itu nggak ada yang beres keluarga itu. Makanya konflik mulu ya kan? Iya. Oke. Adamnya sebenarnya. Saya kasihan Adam. Oke. Next untuk Ardit. Iya. Sebagai konsultan komedi, ternyata banyak jokes yang dikeluarkan secara spontan di film ini. Uhuy, telat ya. Hoax atau fakta? Fakta. Iya, Itu karena- semua di luar dari direct kamu berarti? Sebenarnya tuh banyak yang kita sama Bang Aco tuh menyesuaikan sama misalnya sama setnya, atau misalnya kita kan dari skrip kita
hanya baca gitu, tapi pas divisualkan ternyata melihat dari kemampuan aktornya dan peluru yang bisa dimaksimalkan oleh mereka, kayaknya arahnya tuh yang seperti ini lebih enak gitu. Terus melihat kan awalnya gesosnya kita ada maksudnya setelah jadi gesosnya ini bisa dimainin ya. Jadi setelah kesetnya banyak banget hal-hal yang kayaknya bisa dimainin, jadi biar mendukung juga antara aktor juga sama set yang udah dibangun gitu. Oke, salah satu yang berharga banget jokesnya tuh yang apa sih? Kayaknya kok loh kok ini ada di sini dan ternyata ger gitu. Itu yang ini ya, Ari Kriting ya. Ya itu termasuk salah satu. Itu yang improve juga. Itu responnya sih di seluruh kota applause break terus. Itu bener-bener kita obrolin di waktu reading. Cuman nanti gini-gini lah kayaknya iya oke. Tapi pas di set baru wah ini ada ini. Karena sebetulnya itu bukan Ari Kriting harusnya yang memerankan. Jadi tamu itu ya? Ada pemerannya lah, cuman waktu itu nggak bisa datang. Ada berhalangan. Terus Ari Kriting nemenin Indah. Jadi kayak nikah. Oh gitu. Wah gimana? Gak maksudnya sengaja nikah. Cuma nyesel. Nyesel kenapa nggak dari dulu? Iya, gitu loh. Aduh gue nggak mau bahas itu loh. Tuh, nah pas lihat wah Ari nganterin Indah nih gitu. Kita prospek lah langsung. Jadi gini Ri. Akhirnya Ari juga mau ayo ya udah. Bayarannya Tetap jadi dibayar dua ya? kan? Hah? Tapi Iya, tetap bayarannya dibayar, kan? respect. Respect. Ucapan terima kasih Iya. sama dikasih nasi Iya, kotak ya. makasih udah nganterin Indah gitu. Lebih ke situ sih arahnya. Gitu. Tapi bener loh, ini di film ini adalah Ari Kriting yang biasanya sebagai komedi konsultan, director ataupun pemain, di film ini jadi asisten Indah Permatasari. Oh, yang wow, megangin luar minum. biasa. Bener, jadi bener-bener gitu. Karena kan posisinya dingin. Jadi sebagai seorang suami dia menjaga Agar selesai, tidak- iya selesai take hujan-hujan misal dipakein Handuk. handuk gitu, dipakein jaket. APD. Iya, iya. APD. Enggak Enggak sesayang itu Oh sebenarnya. enggak ya? Habis itu disuap gitu nggak? Disuap. Disuap, oke. Oke, next. Nextnya buat Sheila Sheila ya. Dara. Oke. Aca, silakan. Nah ini fakta atau hoax nih? Masih dibahas nih. sorry internal. Oke, saat beradu akting dengan G Pamungkas tuh nggak sengaja ngecup kening Sheila Dara. Bener nggak? Padahal itu nggak ada di dalam scene kamu gitu. Bener, fakta atau hoax? Jangan-jangan dia lupa lagi sama adegannya. Oh lupa. Jadi ada adegan yang harusnya kamu berpelukan sama Gi Pamungkas, tapi mungkin karena nggak siap, akhirnya nggak sengaja dia itu malah ngecup kening kamu gitu. Oh iya. Bagaimana? Kan lu ini. Tanya lu. Ini makanya kita nanya. Iya, Sebetulnya yang dikecup ya Undru. Kalau itu pas aja emang. Itu karena nafsu Sengaja, ya. iya. Yayu lagi di ruang tunggu, Iya. nggak sengaja. Oh, Di- gitu. Dia lewat ngecup, ada Iya. keriting pengen. Oh gitu. Ini film tentang apa? Enggak tahu. Kayaknya tentang keluarga gitu Iya. kan. Tapi Ya, nggak beres namanya kayaknya. sayang sama bapak, boleh dong dikecup iya, bapak. boleh. Iya, tapi dong. Gi Pamungkas kan bukan bapaknya Vega kan? Iya. Iya. Tapi dia mengecup Yayu Undru. Tapi bener gak nih Sila? Fakta apa hoax? Dia lupa. Aku nggak bisa jawab soalnya aku lupa. Yaudah nanti kita coba cari videonya ya. Kebetulan Iya. kemarin aku lihat ada gitu. Oke, ini masih menjadi rahasia ya. Iya. Ya apa emang aneh sih orang kalau dicium bapak dia dicium lupa. Lebih kayak gendam ya, kayak dihipnotis. Dementor. Ubun-ubunnya diisep. Lupa loh. Baiklah. Mungkin kita Tapi karena ini mungkin ya. karena nggak sengaja kan. Iya. Jadinya kan kayak Ah. oh iya ya. Oh gitu. Karena mungkin juga nggak enak kali ya. Jadi dilupain aja gitu ya. Wah, Ya, bukan aduh. profesional. Iya benar. Karena memang Sheila sama G itu punya batasan-batasan ya kalian ya. Iya. Untuk tidak Oh di iya, adegan ini benar. adegan ini Baru kayak gitu. inget dia. Aduh. Baru inget banget. Walaupun syutingnya udah lama. Kayaknya arwahnya udah kembali ya. Tadi pikirannya entah kemana gitu. Benar Shil? Apa ini yang mana nih? yang batasan. Yang tadi yang batasan-batasan Oh, itu kalau ya. yang batasan benar. Soalnya aku ingat hari pertama kan kita discuss dulu kira-kira kalau G itu nyamannya melakukan apa dan tidak nyaman kalau melakukan apa. Aku juga share yang aku nyaman dan tidak nyaman itu apa aja gitu. Jadi saat mulai adegan misalnya di brief terus salah satu dari kita tidak nyaman, kita bisa bilang enggak gitu. Tapi kalau misalnya ini masih oke nih, oke jalan gitu.
Oh, oke, jadi udah diomongin dari awal gitu ya, baiklah. Nah ini sudah mulai sedikit ingat sobat kreatif ya. Alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia apa yang saya lakukan ini itu loh. Terima kasih. Oke, nanti kita lanjut lagi sobat kreatif ya. Kamu bisa nonton juga obrolan kita lewat YouTube ya di RRI Jogja Official. Boleh dada-dada dulu? Ya. Jangan lupa subscribe ya. Iya, like ya, share kemana teman-teman kamu. Oke, nanti kita lanjut lagi sobat kreatif. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Kreatif. Lagi tanda tangan warisan dulu sobat kreatif ya, jadi disambi ceritanya. Tapi kalau misal ngomongin warisan nih guys, kalian sudah mempersiapkan warisan untuk generasi kalian belum sih sebenarnya? Dari Mas Acu dulu deh. Aku warisannya password IG sama TikTok. Lumayan buat ngebas. Iya benar, lumayan itu karena esensinya tinggi ya Mas ya. Iya, apa ya? Aku sih kayaknya lebih ke memori aja lah.
Oh gitu. Memori apa nih? Memori pokoknya masa-masa kecil karena mungkin hal yang akan selalu diingat sama anak itu pasti perjalanan masa kecilnya dia gitu. Jadi itu yang mungkin nggak ternilai dengan uang. Jadi ketika ada waktu atau kesempatan untuk bisa bareng sama anak ya itu dimaksimalkan aja. Yes betul. Sampai kemarin makanya liburan bareng ya sama Ko Ernest ya. Iya, makanya alhamdulillah pekerjaannya bukan tipikal pekerjaan yang harus ngantor tiap hari. Jadi ketika memang lagi break syuting ya udah dimanfaatkan buat keluarga gitu. Oke, kalau Adit gimana Dit? Udah mempersiapkan apa buat generasinya nanti? Tanah 2 ember Sama Vespa ya kalau nggak salah ya. sama spion kiri. Iya itu. Iya lagi. Kalau mempersiapkan warisan sih kayaknya untuk bikin mendidik anak biar jadi orang yang lebih baik daripada saya aja lah. Oh, emang Adit gimana? Pasti bisa Iya. lebih baik dari lu. Iya, iya. Gampang. Terlalu rendah. Iya. Standarnya. Terlalu biasa aja ya, klise. Lebih baik dari Habibie Oh misalnya. iya, Oh, iya. iya. Iya, iya. Kalau dari saya gampang deh. Makin push ya. Ya paling itu aja sih. Oke, beban ya. Tolong. Kenapa minta tolong? Di interview kok minta tolong? Ya asal jangan diwarisin kayak hutang. Nah, gitu. itu kan. Ya coba Jangan, Adit dari kasihan sekarang ya. ngomong ke anaknya ya, Pak, apa ada utang atau enggak gitu ya, Adit ya. Jawabnya deh. Kalau Mas Oka gimana Mas? Apanya? Sudah mempersiapkan warisan? Oh, mungkin kalau buat saya sih warisan yang paling berharga itu sebenarnya momen sih, momen Iya. bersama dengan anak, keluarga bentar. Bagus banget. Sama ya kayak temennya tadi ya jawabannya ya. Iya, jadi sebenarnya kan di zaman-zaman seperti sekarang kan kadang-kadang ada orang tua yang dua-duanya kerja gitu kan, nggak punya waktu bersama dengan anak-anaknya. Nah kalau buat saya sih yang penting mumpung saya juga pekerjaannya freelance dan istri juga pekerjaan ibu rumah tangga, jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak ketika kita punya waktu luang. Jangan kayak Pak Dahlan yang akhirnya bersama dengan anak-anaknya agak jauh distant gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nanti bikin series kan waktunya jadi berkurang, Bang. Ya ntar makanya backstory-nya bisa di catch up ntar di series. Ternyata Pak Dahlan ternyata bisa ngabisin waktu bersama anak-anaknya gitu. Bisa Bang Aco. Bisa. Bisa. Bisa Kita kan mah bisa bawa lah. anak ke lokasi juga boleh. Kemarin gitu soalnya anak saya aja makan singkong di lokasi. Bebas kita mah. Yang penting keluarga. Oke. Kalau Sheila gimana? Kalau aku sih aku belajar dari senior-seniorku aja ya. Berarti kan yang penting itu adalah waktu, perbaikan moral dan momen. Bisa-bisa hanya jadi Dirangkum ya. Notulen iya. Sari tilawah emang passionnya. Oke. Terus tapi kan kalau fenomena ini kan sebenarnya juga ada banget di dunia nyata ya antara saudara gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana kalau misalnya kalian dihadapkan seperti kasus yang sekarang ini gitu? Dari Ardit. Kalau saya sih alhamdulillahnya dari dulu nggak pernah permasalahin, jangan sampai berantem gara-gara duit lah gitu, apalagi kalau memang nggak ada kan. Jadi apa sih yang Apa sih yang diberantemin? Iya. Orang yang Emang ada. nggak ada. Iya. Lebih ke Tapi situ berarti sih. ini ya bener ya kalau warisannya tuh momen, waktu, memori kayak gitu. Biar nggak rebutan. Bener. Iya, Iya kan? benar-benar. Oke. Biar nggak terjadi konflik. Iya, Ya udah. dari dulu saya gitu, maksudnya kan saya kan juga udah sebagai yatim juga. Oh. Iya, sama Bang Aco juga. Jadi maksudnya sudah Nggak usah melalui ngajak aja. Iya. Saya tahu Udah bapak kan? saya udah nggak ada. Iya, lebih duluan kan. Diajak. Ada lagi? Ada lagi. Ore. Yatimania. Mantap. Jangan sedih. Kita di kantor juga kan? Iya. Semuanya udah anak yatim ya kita ya. Oke, di jadi kantor kita ya. buka ini ya dompet duafa di sini ya. Silakan. Jadi maksudnya Tiba-tiba. jangan sampai lah, itu dari dulu dari kecil udah diwanti-wanti jangan sampai berantem gara-gara duit gitu. Betul. Jadi kalau bisa saya sih nggak Di- masalah duitnya kalau di bawah 2 juta ya. Jadi Pantas lu nggak berebut di bawah 2 juta. Ikhlasin Iya, gitu kan. iya, benar. Oke, baik. Jadi ada ya, tapi kalau bisa ya kalaupun ada duitnya jangan berantem lah ya, dibagi Iya, rata iya, benar. gitu kan ya. Oke. Baik. Tapi kalau misal dari semua adegan di film, ada nggak sih kayak yang satu adegan atau satu cerita yang ada apa ya, ada relate gitu sama kehidupan pribadinya? Mas Oka nih kayaknya. Apalagi Bang Aco kan kayak nangis gitu kan, itu kayak pasti ada sesuatu yang Iya, iya. kepikiran gitu loh. Gimana Mas Aco? Ya saya sih waktu nulis memang
nggak mungkin nulis sesuatu yang jauh dari diri sendiri, karena kalau nulis itu kan dimulai dari yang deket dulu gitu, karena kalau terlalu jauh nanti malah ngawang-ngawang, kita nggak menguasai gitu. Kebetulan memang aku lahir di keluarga yang cukup besar, Cukup ada kaya. Itunya enggak besarnya aja. 7 bersaudara. Wow, banyak banget ya. Jadi cukup banyak bisa memperhatikan dinamika dalam keluarga besar itu seperti apa. Terus ada perbedaan pendapat itu pasti ada gitu. Dan itulah yang bisa menjadi insight dalam mendevelop karakter keluarga Pak Dahlan sebetulnya. Sedikit banyak ada mengambil dari situ gitu. Tapi ini berarti juga ada dari kisah sendiri dari Mas Aco atau gimana? Kalau kisah sih enggak, karena bapak saya nggak punya guest house gitu. Ini memang murni disiasati karena pandemi aja. Gimana caranya supaya kita secara kreatif bisa merespon situasi. Dibikinlah Pak Dahlan ini punya aset berupa guest house sederhana milik yang dikelola oleh keluarga gitu. Oke. Tapi di luar dari itu sebetulnya nilai-nilai warisannya tuh sebetulnya di sini bukan itu hal utama. Santapan utama dari film ini tuh justru bagaimana kita mempotret dinamika dalam sebuah keluarga, bagaimana perspektif anak tertua terhadap anak bontot yang selalu dapat keistimewaan, lalu bagaimana juga anak tengah yang seperti terabaikan dari kakak dan adiknya, lalu berselisih paham dengan bapak yang memilih untuk menikah lagi setelah ibunya meninggal. Jadi banyak dinamika kayak gitu yang kita munculkan di sini, sehingga harapannya ketika orang nonton tuh bisa merepresentasikan berbagai kalangan, termasuk karakter Vega dan Diki itu kan merepresentasikan karakter yang seringkali sulit untuk mendapatkan kesempatan kedua dari keluarga. Karena pernah tersesat melakukan kesalahan, iya. lalu mendapatkan stigma bahwa orang jahat akan selalu jahat, nggak akan pernah bisa berubah. Nah itu yang jadi basic dari karakternya Vega dan Diki sebetulnya. Oke, berarti memang ini filmnya pas banget buat keluarga ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa nasehatin orang tua kamu coba nasehatin lewat film gara-gara warisan gitu ya. Diajakin nonton ya. Tuh lihat tuh. Tuh kan, Tapi apa gua kayaknya bilang? ini juga relate banget, maksudnya kayak kalau Bang Oka kan anak pertama, itu kan anak pertama kayak yang bertanggung jawab banget, terus kayak disiplin dan sebagainya, terus anak kedua yang ya agak-agak gimana gitu, terus anak ketiga yang emang rebel banget, yang kayak ya gitu. Soalnya di keluargaku juga kayak gitu. Oh, jadi ini adalah Iya, anak pertama tuh kayak wow manut banget, terus kayak karirnya tuh Harus apa sih sesuai kayak gitu ya. sesuai banget gitu jalan hidupnya. dan ini pas Aku banget anak gak sih ketiga. sama Mas Oka, kalau karakter Adam dan Mas Oka tuh relate nggak sebenarnya? Sebenarnya sih enggak relate. Cuman apa ya? Udah buka puasa yuk, buka dulu yuk. Yuk, buka dulu yuk. Kalau nyari relate sih enggak sih, maksudnya agak jauh gitu. Cuman kalau saya tuh kemarin kan baru habis nonton bareng gitu di Solo gitu. Saya yang saya berharap nggak akan pernah relate sama kehidupan saya tuh sebetulnya saya nggak akan pernah mau atau nggak akan pernah kuat ngelihat video bapak saya sendiri sih di TV. Spoiler. Iya. Nggak, pokoknya itu sih. Biar bingung. Iya. Kan nggak tahu video TikTok juga bisa. Pokoknya itu Lagi joget Pargoy. ya. sebagai seorang anak itu perih banget sih ketika saya nonton film saya sendiri gitu, padahal ya saya udah ngelakonin adegan tersebut gitu. Terus sampai perjalanan pulang tuh kayak gue nggak bakal pernah mau deh ada di posisi kayak gitu tuh. Baru ngomongnya tuh nanti gitu loh, bukan di saat masih ya gitulah pokoknya ya, masih Gitu. dikenal sendiri. Udah dilatih Mas Aco ya. Diam nggak lo. Oke, jadi buat kamu yang penasaran sama spoilernya Mas Oka, berarti kamu harus nonton sampai kreatif ya. Nanti mereka bakalan ada di Jogja City Mall ya. Iya. Jam 15.45. Kalian bakalan ada di awal atau di akhir setelah Di akhir. film? Kita sebetulnya akan menyapa di akhir, tapi kita juga ikut nonton kok. Oh, Tanpa gitu. kalian sadari. Terus Rasanya nanti surprise gitu ya. Tapi aku penasaran deh gimana sih perasaan kalian ketika penonton tuh ikut tertawa, ikut nangis, ikut kayak standing applause. Perasaan kalian tuh gimana sih, ngerasa kayak beban yang selama ini tuh langsung cair atau masih ada beban lagi gitu, Mas Aco selaku sutradara? Iya, terutama waktu respon pertama kali pas premier di Jakarta itu momen pertama kalinya aku bisa ngeliat seperti apa respon orang-orang yang bukan yang terkait dalam produksi ya, karena sebelumnya kita udah screening tapi internal gitu. Itu bener-bener kayak
melegakan lah melihat orang-orang tuh bisa ketawa gitu di momen-momen komedi, dan orang bisa ikutan haru juga di momen-momen harunya. Bahkan kemarin ngelihat video orang yang ngasih testimoni, ada yang ngasih testimoninya masih sambil sesegukan gitu. Oh, itu Iya, sambil nangis ya. Sasa Utari, Sasa ya Utari kan? kayaknya ya mungkin saya nggak tahu, mungkin dia punya cerita yang personal buat dia dari film itu, karena tiap orang pasti bisa punya relatability yang berbeda-beda. Makanya karakter di sini tuh berusaha merepresentasikan dari berbagai macam anggota keluarga gitu, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. It's all about perspektif aja sebetulnya. Bagaimana bapak melihat itu belum tentu sama dengan anak melihat permasalahan gitu. Jadi ini berarti jadi pelajaran juga buat para bapak-bapak dan calon Iya, ibu kita juga nggak ya. kita nggak menyalahkan ke satu sisi bahwa ini salah bapak, enggak juga gitu. Karena justru kita berusaha menguliti kayak ya anak juga punya sisi-sisi Betul. keras kepala, Yes. punya sisi-sisi yang nggak bisa berusaha memahami jalan pikiran orang tua. Ya memang pada akhirnya keluarga itu nggak ada yang sempurna kok. Betul, betul. Jadi in the end ya kita yang harus berusaha menjadikan ini jadi unit terdekat kita, partner terdekat kita untuk menjalani hidup. Oke, luar biasa. Tapi aku jadi kayak takut nonton deh. Kayak aku Ya takut banjir gitu loh, karena Iya. kayak agak-agak bisa bayangin kalau itu tuh kayak relate gitu loh Iya, sama betul. keluarga aku sendiri dari gitu. dede gemes sampai abang-abang keker nangis. Iya makanya Asli. takutnya keluar bioskop langsung bengep gitu, aduh. nggak apa-apa, itu malah jadi apa ya, pelajaran juga buat kita calon orang tua gitu kan ya. Iya, betul sekali. Oke, baiklah. Oke, oke, udah mulai pada dia. Berarti kita mesin dari tadi dia ketik. Udah jadi. Iya. Nggak Jadi usah diketik. jadi Sila Dara, kesimpulan kan obrolan dia. kita hari ini apa, Sila? Jadi gini ya, Saya kehilangan motor. BAP di sini dia bikin BAP. Baiklah, sukses buat kalian semua. Nanti Terima ketemu kasih. warga Yogyakarta. Sekali lagi sahabat kreatif, Terima kasih Rani. sambil nunggu buka puasa kamu bisa langsung nonton ya. Gara-gara warisan kamu bakalan nonton perdana, karena film ini bakalan rilis nanti tanggal 30 April ya. Jadi masih lama, kamu masih punya kesempatan, masih bisa beli tiketnya langsung on the spot ya, atau bisa juga online gitu. Iya. Oke. Semuanya ada di MTX, Gotix, CGV semuanya ada. Oh, Gotik sekarang udah gak nyanyi lagi ya? Zaskia ya? Oh iya. Itu Zaskia. Oke. Ada pesan nggak buat sahabat kreatif yang nanti nonton film kalian gitu? Dari Ardit dulu deh, boleh. Untuk sobat kreatif, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Muhat Gaco. Kaget tuh bang, tiba-tiba kaget. Emang kesannya kayak ini ya, SK dosennya killer gitu ya, Pak ya. Pesan buat yang nonton, ini akan jadi satu-satunya film di Lebaran ini, film drama keluarga. Jadi harusnya ini bisa jadi pilihan tontonan teman-teman semua sekeluarga sebagai hiburan Lebaran keluarga. Cuman meskipun kalian akan ketawa-tawa nonton film ini, pasti akan ada nanti momen di mana teman-teman semua akan merasakan momen haru. Jadi harapannya keluar dari bioskop tuh di perjalanan pulang mungkin bisa merenung gitu. Ada sebuah pertanyaan besar ketika tiba waktunya warisan dibagi, kira-kira sejauh mana sih keluarga akan tetap bertahan untuk saling mencintai. Oh, oke. Quote of the day tuh, quote of the day. Ya, cocok ya jadi sutradara ya. Bagus Iya, banget iya, loh. Ya udah saya siapin 2 tahun yang lalu kalimat ini. Maka dari itu seriesnya juga akan disiapkan sama Wih, Bagus ya. Tunggu aja. Kita Oke. tunggu. Kalau gitu terima kasih banget Sheila Dara, Oka Terima Ananta, kasih. Ardit, Mas Acel, sukses Terima selalu. kasih. Semoga target 1 juta penontonnya bisa sesuai Tercapai. ya, tercapai. Karena kan sekarang bioskop juga sudah mulai bisa 100% Udah 100% ya. loh, Oke, keren semoga ya. segera banyak penontonnya dan habis itu seriesnya Amin. jangan lupa. Oke? Yeay, kita tunggu seriesnya ya. Yes, kalau begitu saya Vina pamit dulu ya. Nanti masih deh menemani Sobat Kreatif ya. Habis Aku ini yang harus pamit aku nih. temani kamu di request time ya. Kalau gitu jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Bye. Bye. Produk Jogja.